di Taman Baca Masyarakat Erpetra Penjaringan Indah. Langsung saja ke narasumber yang akan kita wawancarai. Dadah. Ayo. Oke, kita mulai aja kali ya. Sebelumnya kakak boleh perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Erpetra Penjaringan Indah. Saya sendiri bernama Hairullah dan kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Surullah. Saya pengelola dari Erpetra Penjaringan Indah. Saya sebagai Pokja 2, yaitu tentang perpustakaan dan lain-lain. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama kali ya. Iya. Kira-kira Taman Baca Masyarakat ini dibangun tahun berapa ya kak? Taman Erpetra ini tuh dibangun tanggal 16 2016. Itu termasuk sama ada ruang perpustakaan, ruang laktasi, ruang pengelola, dan ruang PK kamar, dan toilet disable. Nah, jadi semuanya tuh dibangun Erpetra ini tanggal 23 Juni 2016. 2016. Oke. Terus kalau mengenai strukturnya, struktur pengurusannya itu gimana, Bang? Itu mau jawab apa saya? Jadi kalau kepengurusan di Erpetra, kita di Erpetra itu ada pengurusan. Ada yang pertama koordinator, kedua sekretaris, ketiga bendahara, keempat bagian sarpras, kelima ekonomi, dan keenam bagian kreatif. Tapi kalau untuk di struktur kelurahan, iya ketua hariannya Bapak Sekel, di ketua harian 2 Ibu PLKB Bang ya. Dan ketiga baru struktur kita bawahnya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kegiatan di Erpetra, di laporan tuh minta izinnya di kelurahan dulu, baru kita lapor ke kita, baru kita sediakan tempat. Itu kalau untuk kepengurusannya. Terus untuk koleksi kira-kira ada berapa? Terus apa aja ya kak? Kalau untuk koleksi buku di sini dari sekarang aja ya, data yang sekarang. Iya. Data yang sekarang ini itu judul bukunya tuh ada 210. Itu dari berbagai macam elemen dari LSM, dari Swiss dia ngasih buku juga. Dari masyarakat juga dia ngasih buat kayak Petra, buat taman anak-anak baca di sini. Dan dari dinas PPAPP sebagian ngasih buku di sini. Itu jumlah totalnya 210. Dan ada buku perpustakaan namanya fiksi. Itu cuma ada 7 buku. Udah. Nah, kalau untuk dananya sendiri perpustakaan ini, dana itu dari mana aja kak? Kita dananya itu tidak ada. Kita dari dana ini kita masih kagak ada sih dananya mah. Kita kagak dibiayain dari manapun. Paling kalau misalkan ada program aja kayak model ada acara ulang tahun, dia ngasih uang kebersihan, paling kita rapin kayak model kita cat ruangan kayak gitu aja. Pemasukan dari pengunjung itu pun kalau misalkan kita dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Sebenarnya si Erpetra ini tidak dipungut biaya apapun, cuman ya orang kebanyakan ngasih buat uang kebersihan seperti itu. Terus kalau di sini tuh ada nggak sih pak kayak agenda baca gitu tiap minggu? Mungkin ada kegiatan membaca apa gitu? Oh, alhamdulillah kita kalau kegiatan membaca itu tuh kita per seminggu sekali kita dari Erpetra ini untuk 2 orang mengajak anak sebagian masyarakat di setempat, misalkan di Bandengan nih, kita ada orang perwakilan untuk mengikuti namanya storytelling. Kita misalkan di Erpetra ini kan di kecamatan ada 8. Kita setiap minggu misalkan di minggu pertama di Erpetra Penjaringan dari Penjaringan pada kesini pada ngumpul. Jadi di minggu kedua kita dari Penjaringan bertamu ke Dharma Suci ataupun Morangke ataupun Kamal Bahari. Itu namanya storytelling. Itu seminggu sekali. Kita alhamdulillah udah berjalan.
Nah selama pandemi ini kita ya kebanyakan webinar gitu, Zoom meeting. Ya. Tapi untuk Taman Baca Masyarakat ini kira-kira yang bisa masuk ke sini tuh dari usia berapa aja? Kalau untuk taman di sini selama pandemi, sebelum pandemi mendatang, kita di sini tuh umum. Kalau untuk ruang perpustakaan ataupun taman RPTA ini kita umum. Dari yang namanya anak bayi ataupun orang tua kita umum. Ada orang tua dia bermain di tempat-tempat kayak model jalanan jogging track, tempat refleksi. Kalau untuk anak-anak dia kebanyakan di ruang perpustakaan, dan umur anak-anak yang di perpustakaan sebelum pandemi itu dari umur 6 tahun sampai umur 9 tahun. Dan dari umur 9 tahun sampai 15 sampai 17 tahun juga bisa sampai SMA. Seperti itu. Jadi selama pandemi ini taman bacaan ini buka nggak sih Pak? Nah, selama pandemi ini kan udah hampir mau setahun ya anniversary kenanya lah. Itu kita tuh kita tutup. Tutup. Iya, banyak itu makanya kan dari Sudin Perpustakaan Jakarta Utara mengadakan yang namanya Siap Jakarta, Siap Jack. Jadi program ini memang baru, nanti ntar tanggal 6 Juni kita baru launching dari Dinas Perpustakaan Jakarta Utara. Model sistemnya tuh semacam kayak jadi si pengelola mencari kandidat, yaitu kandidatnya kayak model dia sekelilingan masyarakat nih. Kita mengajak ibu-ibu untuk daftar diri melalui website. Nanti ibu ini dia bikin email ataupun bikin email ataupun website biar supaya masuk ke login kita. Nanti dia buat cara menggunakannya. Jadi si anak ini membaca buku dalam waktu sehari itu 15 menit. Jadi si ibu ini mendampingi. Nah, terus kita foto, kita upload ke websitenya Perpustakaan Jakarta Utara. Itu yang akan nanti berjalan nanti di tahun ini 2021 ini tanggal 6 bulan Juni nanti. Namanya Siap Jack namanya. Nah, terus kayak untuk bukunya itu Kak, bukunya itu dari mana ya sumbernya? Perpustakaan ini sendiri. Sumbernya ini kita dari yang tadi saya bilang, ada yang dari masyarakat sebagian, ada yang dari Dinas Pusip sebagian, ada yang dari bantuan dari Swiss, itu tidak banyak, cuman ada 68 buku judul itu. Ada masyarakat juga yang ngasih buku kayak model atlas, bebas dari manapun golongannya. Kalau kita terima bukunya ya kita siap tampung. Yang penting si buku ini kita lihat dulu, kita cek kalau misalkan masih layak ataupun apa kita terima. Tapi kalau misalkan ya entah sobek paling kita rapin sedikit lah. Tapi kalau udah halamannya udah nggak benar, ya paling kita tolak sih, kita terima cuma kita pisahkan gitu. Nah, bedanya yang tadi itu Kak, yang buku dari dinas sama masyarakat itu apa sih bedanya? Nah, bedanya dari buku dinas sama buku dari masyarakat ataupun dari bantuan Swiss. Kalau buku dari Dinas Perpustakaan itu dia ada label dan kode. Kodenya kayak model S garis miring A 101. Terus kalau misalkan dari sumbangan Swiss, dia tuh kayak model stiker, ada bacaan Swiss. Nah, Swiss untuk RPTA, Kebersamaan Perpustakaan itu. Nah, kalau masyarakat ya itu labelnya kosong, polos. Oke, udah. Sekian cukup aja kali ya pertanyaannya ya. Terima kasih kakak-kakak semua meluangkan waktu. Ya, untuk menjelaskan tentang pertanyaan taman baca ya di RPTA. Iya, udah. Terima Kak. kasih. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you.
video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.